Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Antonia Palevis, mahasiswi semester 4 jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap sektor perikanan. Seperti yang kita ketahui, saat ini perekonomian Indonesia sedang mengalami penurunan. Ancaman COVID-19 sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali keluarga nelayan yang tinggal di kawasan pesisir pantai Indonesia yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya perikanan. Dampak COVID-19 yang sangat dirasakan oleh para nelayan, di mana harga ikan yang turun drastis hingga mencapai 40-50%. Itu mengakibatkan para nelayan mengalami kerugian yang cukup tinggi, tidak sebanding dengan tenaga yang para nelayan keluarkan dan juga biaya operasional yang cukup tinggi. Pengaruhnya nih corona, berpengaruh sekali dia. Berapa biasanya tangkapan Biasa tadi? ini tangkapannya biasa dalam 1 minggu Iya. di laut. Kadang dia dapat 50 juta, 40. Ini sudah selama ada virus-virus corona ini. Apalagi menurun. Berapa menurunnya itu? Bahkan, Dari harga yang biasanya? aduh, boleh dibawa target. Biasa kita dapat dalam 1 minggunya itu 50 juta. Ini sudah 20 juta, 15 juta. Pengaruh ini virus corona. Selain penurunan harga ikan, dampak lain yang dirasakan oleh para nelayan adalah adanya pemberlakuan karantina wilayah di berbagai daerah dan juga negara yang mengakibatkan banyak restoran-restoran yang tutup. Akibatnya volume ekspor oleh unit pengelolaan ikan juga menurun. Efeknya ikan-ikan yang harusnya sudah dikirim tetapi banyak yang tertahan. Selain itu juga di Indonesia sendiri memiliki daerah zona merah yang cukup banyak akibat penyebaran COVID-19. Awalnya proses pengiriman antara provinsi maupun pasar lokal berjalan dengan baik. Namun adanya pandemi ini semuanya menjadi terhambat. Wabah COVID-19 ini juga sangat membuat pengiriman terhenti, di mana dulunya sebelum adanya wabah ini para nelayan dapat mengekspor ikan ke Tiongkok dengan jumlah yang besar dan mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi karena adanya pandemi ini para nelayan tidak dapat mengekspor lagi ikan dan juga mengakibatkan para nelayan mengalami kerugian yang cukup tinggi. Manajer Ekspor PT Mitra Jayakarta Persada Kargo, Marsin, menjelaskan sebelum virus corona mewabah, MJP Kargo mengekspor komoditas perikanan sebanyak 12 hingga 18 ton per hari ke Tiongkok. Namun setelah wabah corona merebak, ekspor komoditas perikanan perusahaan itu hanya 800 kg. Bahkan setelah penghentian sementara penerbangan dari dan ke Tiongkok, pada 5 Februari lalu tidak ada pengiriman sama sekali. Marsin pun berharap wabah virus corona dapat segera berlalu sehingga pengiriman ekspor dapat kembali normal ke negara tujuan utama ekspor perusahaan. Walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang sangat merugikan masyarakat nelayan, tetapi masyarakat nelayan masih melakukan pekerjaan mereka secara profesional. Hasil tangkapan para nelayan tetap mereka jual, walaupun mereka mendapat keuntungan yang kecil, tidak seperti biasanya. Dengan harga yang cukup murah, maka ikan-ikan itu habis terjual dan dibeli oleh supplier yang memiliki penampungan ikan. Untuk itu, para nelayan sangat mengharapkan pemerintah mengalokasikan dana perlindungan khusus untuk keluarga nelayan yang pendapatannya menurun akibat pandemi COVID-19 ini. Para nelayan juga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga ikan di tingkat nelayan atau menurunkan harga barang kebutuhan pokok nelayan, contohnya seperti harga solar. Adapun upaya pemerintah dalam menyelamatkan para masyarakat nelayan itu diantaranya pengiriman tidak dibatasi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP meminta kepada kepala daerah agar pengiriman sarana produksi dan logistik di bidang kelautan dan perikanan tidak dibatasi, termasuk wilayah-wilayah yang menjadi zona merah dalam pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini dilakukan karena banyaknya keluhan dari para pelaku usaha perikanan yang terkendala dalam akses keluar masuk wilayah yang mengeluarkan kebijakan pembatasan dan penutupan akses ke wilayahnya masing-masing. Yang kedua, Bapak Presiden Joko Widodo dalam arahannya telah meminta para kepala daerah untuk mempermudah akses pengiriman logistik untuk mensuplai kebutuhan pangan masyarakat sehingga produktivitas daya beli dan suplai pangan tetap terjaga. Produk perikanan bisa tersedia jika produksi tetap berjalan. Karenanya, KKP telah menyiapkan strategi, salah satunya dengan mendorongnya distribusi bantuan sarana produksi dan menjamin sistem logistik ikan agar tidak terganggu. Yang ketiga, KKP telah mengirim surat permohonan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 agar memberikan jaminan akses keluar masuk distribusi input produksi perikanan dan logistik ikan berbagai wilayah. Ini penting untuk kepastian usaha. Upaya pemerintah yang keempat adalah dengan mendorong BUMN dan sektor swasta bahkan kementerian lainnya untuk membeli produk perikanan dan laut Indonesia. Yang kelima, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajukan sejumlah paket stimulus ekonomi, di antaranya pelaksanaan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Dimaksudkan untuk memasukkan produk perikanan dalam program-program perlindungan sosial ke masyarakat yang dilaksanakan melalui APBD. Jadi saran saya untuk para masyarakat nelayan di sini memang pandemi COVID-19 ini sangat merugikan banyak pihak, terutama para nelayan. Tapi para masyarakat nelayan tidak perlu panik karena di sini pemerintah sangat berupaya keras untuk menstabilkan kembali harga-harga ikan dan juga pemerintah sudah banyak memberikan stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi tersebut diharapkan dapat menjaga perputaran ekonomi mulai dari pergerakan ekonomi paling bawah seperti nelayan dan petambak hingga industri untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi karyawan di industri perikanan karena hasil laut dari nelayan bisa terjamin untuk dapat ditampung oleh industri. Sekian dari saya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian dan terima kasih telah menonton video saya.